Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yultri, Stambuk M1B1 18053 dari Ilmu Lingkungan B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UTS saya yang berjudul dari sanitasi air bersih. Yang pertama yaitu definisi sanitasi air bersih. Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya, dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Selanjutnya yaitu air bersih. Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari, termasuk diantaranya adalah sanitasi. Kebutuhan rata-rata air yang diminum dalam sehari. Berbicara kebutuhan air bagi tubuh, ada beberapa faktor internal dan eksternal masing-masing individu yang mempengaruhinya. Faktor internal misalnya jenis kelamin, usia, kondisi, kesehatan tubuh, berat badan, kebiasaan atau gaya hidup. Sedangkan untuk faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kebutuhan air individu adalah suhu, kelembapan, serta aktivitas fisik individu. Nah, di sini teman-teman semua bisa melihat ada kebutuhan rata-rata air yang diminum dalam sehari. Untuk bayi 6 bulan sampai 1 tahun itu sekitar 800 mili. Untuk usia remaja dari 13 sampai 15 tahun itu adalah 2000 mili. Orang dewasa untuk laki-laki 2500 sampai 2600 mili. Perempuan 2300 mili. Orang lanjut usia untuk umur 65 sampai 80 tahun. Laki-laki 1900 mili, perempuan 1600 mili. Sedangkan untuk 80 tahun ke atas, laki-laki adalah 1600 mili dan perempuan 1500 mili. Selanjutnya yaitu jumlah kebutuhan air minum rumah tangga dalam sehari di negara Indonesia. Ini seperti yang teman-teman lihat semua. Untuk jumlah penduduk lebih besar dari 2 juta. Untuk jenis kota metropolitan itu jumlah kebutuhan airnya lebih besar dari 210 liter per orang per hari. Sedangkan untuk yang jumlah penduduknya 1 juta sampai 200, 1 juta sampai 2 juta, untuk jenis kota metropolitan itu 150 sampai 210 liter per hari per orang. Nah, untuk jumlah kebutuhan air rumah tangga dalam sehari di negara Indonesia ini, semakin sedikit jumlah penduduk dan jenis kotanya juga semakin kecil, maka jumlah kebutuhan airnya juga pun semakin kecil. Contohnya ini untuk jumlah penduduk pada jenis kota kecil yaitu 3.000 sampai 20.000, untuk jumlah kebutuhan airnya 60 sampai 100 liter per orang per hari. Semakin banyak penduduknya, maka semakin banyak pula jumlah air yang dibutuhkan. Selanjutnya untuk Permenkes nomor 907 tahun 2002. Persyaratan kualitas air minum. Yang pertama itu adalah bakteriologis. Yang kedua ada kimia. Untuk kimia ini terbagi ada beberapa jenis lagi. Yang pertama untuk bahan-bahan inorganik. Ada bahan-bahan inorganik yang kemungkinan dapat menimbulkan keluhan pada konsumen. Yang C itu bahan-bahan organik yang memiliki pengaruh langsung pada kesehatan. Dan yang terakhir ada bahan-bahan organik yang kemungkinan dapat menimbulkan keluhan serta pestisida. Untuk Kemenkes nomor 416/Menkes/Per/9 itu ada parameter fisika untuk jaminan air. Yang pertama yaitu ada parameter pertama ada bau, jumlah zat terlarut, kekeruhan, rasa, suhu, dan warna. Untuk parameter kimia ada anorganik. Yang pertama air raksa, aluminium,
besi, fluorida, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bahan kimia organik, ada aldrin dan dieldrin, benzeno, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada mikrobiologi, ada coliform tinja, total coliform. Selanjutnya ada radioaktivitas. Selanjutnya untuk perbandingan dua negara, di negara maju seperti Jepang dan Singapura, standar lebih ditekankan pada standar kimia. Di negara berkembang seperti Indonesia, lebih ditekankan pada standar biologis. Standar mutu air minum atau air kebutuhan rumah tangga ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada nomor 492/Menkes/Per/4/2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Selanjutnya ada 4 penyakit bawaan air. Yang pertama yaitu waterborne disease, yaitu penyakit yang ditularkan langsung melalui air minum, di mana air yang diminum mengandung kuman patogen sehingga menyebabkan yang bersangkutan menjadi sakit. Termasuk dalam kategori ini adalah penyakit kolera, tifus, disentri, dan lain-lain. Yang kedua yaitu water washed disease, penyakit yang disebabkan oleh higienitas air yang buruk. Cara penularannya berupa infeksi pada saluran pencernaan, seperti diare pada anak-anak, infeksi pada kulit dan mata, seperti skabies dan trakoma. Penyakit melalui cairan kemih, binatang penerat, seperti leptospirosis. Yang ketiga yaitu water-based disease, penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit yang sebagian siklus kehidupannya berhubungan dengan air. Contoh penyakit ini adalah schistosomiasis. Yang terakhir adalah water-related insect vector mechanism, yaitu penyakit yang disebabkan oleh vektor penyakit yang sebagian atau seluruh perindukannya berada di air. Termasuk dalam kategori ini adalah demam berdarah, malaria, dan filariasis. Ini adalah beberapa contoh penyakit menular bawaan air. Yang pertama ada yang virus, seperti rotavirus, bakteri, fibrokolera, protozoa, entamoeba histolytica, metazoa acraris lumbricoides. Untuk beberapa upaya yang dilakukan dalam pengendalian penyakit menular dengan media air sebagai salah satu faktornya, yaitu penyakit infeksi saluran pencernaan dengan cara sanitation barrier, yaitu memutus rantai penularan seperti penyedia air bersih, penutup makanan agar tidak terkontaminasi debu dan lalat, buang air besar, dan membuang sampah tidak di sembarang tempat. Yang kedua yaitu penyakit infeksi pada kulit dan mata, dapat dicegah dengan higiene personal yang baik dan tidak memakai peralatan orang lain seperti sapu tangan, handuk, dan lainnya secara sembarangan. Selanjutnya yaitu penyakit infeksi lain yang berhubungan dengan air dan melalui faktor seperti malaria dan DBD dapat dicegah dengan pengendalian vektor. Upaya penanggulangan masalah sanitasi air bersih di Indonesia. Langkah pertama dan yang paling mendasar di sini adalah pemerintah terus menggalakkan upaya penumbuhan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu setelah kesadaran masyarakat dapat ditumbuhkan, maka pemerintah menaikkan anggaran untuk meningkatkan fasilitas untuk mengakses air bersih serta sanitasi yang baik. Langkah ketiga, apabila dirasa APBD telah mencapai titik maksimum sehingga tidak dapat dinaikkan lagi, pemerintah juga dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional yang berkaitan dengan hal ini, contohnya seperti PBB dan WHO. Nah, untuk negara lain untuk menjamin sebuah pasokan air yang beragam dan berkesinambungan, contohnya seperti negara Singapura itu mengandalkan 4 keran nasional atau 4 national taps, yakni resapan air lokal, impor dari Malaysia, daur ulang dengan new water, dan desalinasi atau pemurnian air dari kadar garam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.